أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Jantung tenang, hidup nyaman, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Yanti Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Yanti dipersilahkan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat ya, Bapak Ibu, Bunda Bundi, Akang Teteh. Ya, tadi saya menyimak tuh. Ada dari Tasik, jadi pengen pulang kampung saya. Ada dari Bontang, ada dari Magetan, Bogor, Masya Allah. Saya betul-betul berada di keluarga Meaningful ini berasa nambah banyak saudara, insya Allah ya. Jadi kalau misalkan ada yang temu secara langsung maupun di online gitu ya, silakan sapa-sapa. Dok, saya keluarga Meaningful nih yang selalu semangat tiap pagi mengikuti kajian-kajian. Nah, sapa-sapa ya Bapak Ibu ya. Oke, dan pada pagi hari ini saya ingin menyajikan hidangan pagi, hidangan untuk menambah hasanah keilmuan kita tentang bagaimana kita menjaga agar kesehatan kita, terutama organ jantung yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan upaya-upaya preventif, upaya-upaya yang bisa kita lakukan dari rumah. Karena organ jantung ini adalah termasuk organ yang vital ya di tubuh kita. Makanya kenapa saya coba untuk usulkan tema ini agar kita semakin aware gitu. Jangan sampai kita mengalami yang namanya penyakit gangguan organ jantung. Jadi sebelum kita amit-amit gitu ya mengalami itu, mendingan kita jaga, mendingan kita upayakan kesehatannya secara optimal. Mudah-mudahan dengan kajian seperti pagi hari ini itu akan meningkatkan kepedulian kita, meningkatkan awareness, meningkatkan kewaspadaan, tapi tidak menjadi suatu hal yang menakutkan ya. Waspada itu perlu, tapi tidak perlu sampai anxiety karena aduh dok saya takut banget dok kena serangan jantung. Biasanya kalau yang anxiety seperti itu ada pengalaman buruk, misal melihat orang-orang terdekatnya terkena serangan jantung sehingga ada ketakutan berlebihan. Oleh karena itu, saya mengajak sebelum saya memulai materi ya untuk agar kita tahu dulu gitu loh, apa sih yang harus dijaga? Bagaimana cara menjaganya dan dengan apa kita bisa menjaga itu? Oleh karena itu saya memberikan pengantar sedikit ya. Kenapa tema-tema ini sangat penting gitu. Nanti jika Allah izinkan, kita bisa bahas tema-tema lain yang bisa memperkaya keilmuan kita dan juga meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan diri kita sendiri ya. Nah, mulai dari organ jantung kita gitu.
Mungkin di sini ada yang sudah mengalami gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung. Nanti bisa simak materi saya. Semoga bisa ada tambahan ilmu dan juga ada hal-hal yang bisa diaplikasikan, dipraktekkan secara ini ya, mandiri gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari kajian pagi hari ini. Amin. Ya, izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Hmm. Ya, sekarang kita bahas dulu nih seputar fakta atau mitos. Biar ini dulu yang masih agak ngantuk-ngantuk bisa bangun gitu kalau dengerin fakta atau mitos. Oh, fakta atau mitos sih penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Fakta atau mitos kira-kira Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom komen. Apakah betul penyakit jantung yang tertinggi di dunia, penyebab kematian tertinggi di dunia, tapisan ini. Kata Bu Dewi, fakta pisan. Fakta dok, cenah. Bu Ida, fakta, fakta, fakta. Betul sekali, fakta. Oke, kita lihat. Ini dia, saya buka aja ya. Sudah bukan rahasia lagi. Penyebab kematian tertinggi, yaitu ada 7 penyebab kematian tertinggi di Indonesia aja dulu nih. Penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia. Enggak cuma di dunia. Sebanyak 36,3% dari data Institute for Health Metric and Evaluation. Gak bayang nggak? Di antara sekian ribu penyakit, penyakit kardiovaskuler ini penyebab kematian tertinggi. Salah satu upaya kita untuk bisa tetap sehat, bugar, menemani anak dan cucu sampai usia tua, usia lansia. Yuk kita upayakan setidaknya kita hindari penyebab kematian yang paling mungkin merenggut nyawa kita karena ini merupakan secara statistik ya, secara survei membuktikan bahwa penyakit kardiovaskuler ini paling banyak merenggut nyawa manusia Indonesia. Jadi, kita yang di sini masih dikaruniai kesehatan, masih sempurna organ-organnya, tidak kurang satu apapun, sudah semestinya kita bisa menjaga agar tidak sampai dekat-dekat ke angka yang 36,3% itu, yaitu penyakit kardiovaskuler. Hmm. Dari angka yang tadi tuh 36%, ternyata diadakan studi lagi. Penyebabnya apa sih yang membuat resiko penyakit kardiovaskuler ini tinggi di Indonesia bahkan di ASEAN? Yang pertama ternyata kebiasaan merokok. Karena 6 dari 10 lelaki dewasa merupakan perokok. 4 dari 10 lelaki usia 13 sampai 15 merupakan perokok. Yang kedua, kelebihan berat badan. Nah, oleh karenanya kemarin ya di kelas eksklusifnya Meaningful Ways sudah dibahas tuh gimana caranya agar kita bisa mengatasi kelebihan berat badan. Siapa yang ikut kelas kemarin bersama saya? Kelas eksklusif Sabtu Minggu bersama saya. Siapa yang ikut? Untuk bisa mengatasi
Penyebab kematian kardiovaskuler, coba. Akibat dari kelebihan berat badan. Karena 3 dari 10 perempuan Indonesia mengalami berat badan berlebih. Jadi kalau ada di sini nih, ini Bu Ida, Bu Rini, Bu Sita, ya ada 10 orang tuh ibu-ibu berjejer. 3-nya ada yang kegendutan. 3-nya ada yang kelebihan berat badan. Bayang nggak, ibu-ibu nih, lagi nungguin rapot anak gitu ya, kenaikan kelas. Berjejer 10 orang nungguin. Nah, hitung deh, ada 3 orang yang badannya kelebihan berat badan. Itu bukan kata saya, kata survei. Katanya mah begitu. 1 dari 10 lelaki Indonesia mengalami berat badan berlebih. Survei aja ibu. Bapak-bapak lagi kumpulan RT, coba lihat 1, 2, 3, 4 sampai 10. Eh, ternyata ada satu yang perutnya buncit, yang obes. Bener nggak? Aduh dok, saya 100 kilo. Ayo bu, ampun ketik. Ampun gitu bu. Yang pengen turun berat badan ketik ampun. Ya kan? Nah, terus apa lagi nih survei nih? Kalau dilihat dari pekerjaannya nih ya. Kalau dilihat dari prevalensi penyakit jantung berdasarkan pekerjaan. Yang pertama ternyata paling banyak oleh ASN, TNI, Polri. Aduh maaf ya, ini bukan kata saya. Beneran ini mah bukan kata saya, ini mah survei membuktikan. Hmm, gak pilih-pilih saya mah. Beneran ini bukan kata saya. Izin minum dulu ya. Gigi berlubang, ngaruh nggak dok? Itu kasusnya beda lagi. Itu ke arah takutnya ya ada bakteri di gigi yang mengakibatkan menjadi penyakit jantung, jantung rematik. Itu beda case-nya lagi. Kalau yang saya sebut adalah penyebab kematian tertinggi akibat dari serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Kematian mendadak gitu. Dokter-dokter juga berasumsi ya, penyakit jantung ini yang paling memungkinkan untuk orang langsung sudden death atau tiba-tiba meninggal. Kalau otak, otak masih ada, meskipun itu ada perdarahan di otak gitu ya, masih ada golden time untuk peluang kemungkinan bisa tertolong ya apabila cepat tindakan pertolongannya. Tapi kalau serangan jantung, hitungannya detik, dalam sekian detik tidak tertangani, sudah lewat, nggak bisa ditolong. Kemudian malah yang tidak bekerja justru yang banyak tuh. Jadi mendingan ibu udahlah kerjain aja apa yang ada di rumah ya. Jangan dibilang tidak bekerja gitu. Wira swasta, buruh, sopir, pembantu rumah tangga, petani, buruh tani, pegawai swasta, nelayan, dan anak sekolah. Ngeri ya, anak sekolah bahkan termasuk. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama organ yang sudah Allah titipkan ke tubuh kita, yaitu jantung. Cuman, saya mau ajak nih, kita berterima kasih dulu, kita syukuri dulu, ya. Kita syukuri dulu bahwa kita ini punya jantung yang luar biasa, jantung yang sehat, jantung yang bisa bekerja gitu ya untuk menerima darah dari seluruh sirkulasi paru, menerima darah dari seluruh sistem keseluruhan pembuluh darah kita ya. Kita berterima kasih dulu. Biasanya segala sesuatu hal yang sifatnya dari dalam itu kita abaikan. Ya, seringkali merasa seperti itu enggak? Coba ya, agar kita lebih meaningful seperti apa nama nama kajian kita itu ya, meaningful ways. Makanya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk go inside, untuk melihat ke diri kita sendiri, merasakan.
lebih berkesadaran dalam merasakan apa yang menjadi nikmat terbesar di dalam diri kita, yaitu kita punya jantung yang luar biasa. Yuk, saya mau mengajak sapa dulu jantung Bapak Ibu. Jantung letaknya ada di sebelah tengah ke kiri. Jadi ada di dada sebelah kiri, ya. Nah, biasanya di situ ada terasa degupan yang sedikit lebih kencang karena ada vena cava, ya. Vena cava inferior sebelah sini yang kerasa deg 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 nah gitu ya. Nah, itu denyutannya paling kencang tuh. Nah, terus sekarang coba eh, kita pegang jantung kita semua masing-masing Bapak Ibu ya. Kita pegang, kita sapa. Kita sapa untuk apa? Untuk kita agar lebih go inside bahwa oh iya ya, saya suka lupa kalau ada organ yang harus saya jaga, yaitu jantung. Sehingga kalau kita lupa, kita abai sama segala sesuatu haknya jantung. Haknya jantung apa? Istirahat. Haknya jantung apa? Mendapat aliran darah yang bersih, nggak banyak kolesterolnya, nggak banyak lemak jahatnya. Sehingga kalau misalkan dia tidak mendapat hak-haknya, dia juga lama-lama akan terganggu kerjanya. Gitu. Makanya saya coba ajak, yuk pegang jantungnya masing-masing dengan tangan kanan, oke, agar kita lebih berkesadaran, lebih meaningful, go inside, kita fokus ya pada organ jantung kita, abaikan semua gangguan-gangguan yang ada di luar, boleh bantu pejamkan mata gitu ya, mungkin ngelihat anak-anak warawiri gitu kan, terus ngelihat ada yang nyapu nanti malah ke distract ya, boleh pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ucapkan rasa syukur yang luar biasa. Ya Allah, terima kasih sudah Engkau titipkan organ yang luar biasa bekerja untuk diri saya, untuk kesehatan saya. Sehingga sampai hari ini, insya Allah, ke depannya saya diberikan kesehatan. Saya diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Terima kasih ya Allah. Sampai hari ini saya masih diberikan jantung yang sehat. Dan semoga ya Allah, saya diberikan kemampuan untuk terus menjaga organ jantung saya untuk tetap sehat. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu cara kita agar lebih melihat ke dalam diri kita, untuk lebih go inside, untuk lebih berkesadaran terhadap apa yang ada di dalam. Seringkali kita hanya lebih aware sama apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan dari luar gitu. Tetapi kita suka lupa apa yang ada di dalam diri kita. Oke? Iya, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, nice. Iya dok, abai yang nggak kelihatan lebih suka merawat wajah. Iya, karena wajah bisa dilihat di kaca ya. Kalau jantung dilihat di kaca, waduh ngeri. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bahas bagaimana cara kita menjaga kesehatan jantung, kita akan pelajari dulu bagaimana sih proses terjadinya penyakit jantung, ya. Jadi, faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan itu memicu berbagai proses penyebab penyakit yang utamanya adalah menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan jantung, yang pada akhirnya mengakibatkan berbagai jenis penyakit kardiovaskuler. Ada yang namanya mitokondria dysfunction, metabolic abnormalities, dan sebagainya. Sehingga utamanya adalah pembuluh darahnya yang rusak. Apa itu sindrom metabolik? Nah, ini juga penyebab yang
banyak ya metabolic abnormalities, penyebab sindrom metabolik itu selain memang faktor genetik, ternyata Bapak Ibu lemak perut, visceral adiposity. Selain di perut, si penumpukan lemak juga terdapat di organ-organ seperti jantung, hepar, dan sebagainya. Saya mau tunjukin dulu ya nih. Tunjukin yang ini dulu nih sebentar. Apa sih dok yang dimaksud lemak perut? Saya tunjukin dulu. Kok bisa dok gitu kan? Lemak ada di perut. Nah, bisa ya. Kita lihat ya. Kita lihat yang namanya lemak perut itu seperti apa. Gimana dok? Salah satu cara agar kita bisa tahu kelebihan lemak perut. Bapak Ibu ada meteran nggak? Meteran. Sebentar ya, saya kasih contohnya meterannya. Saya suka bawa kemana-mana buat nakut-nakutin, buat nakut-nakut, buat biar biar waspada gitu loh maksudnya, bukan buat nakut-nakutin. Eta lemak perut teh. Nih, salah satunya ya, salah satu pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau lingkar perut kurang dari apa? Lebih dari 90 untuk laki-laki dan lebih dari 80 untuk wanita. Itu berarti sudah kelebihan yang namanya visceral fat yang menyebabkan sindroma metabolik, penyebab penyakit jantung. Dengan cara seperti ini, Bapak Ibu, gampang banget periksanya. Sebelum kita periksa cek-cek jantung yang lain-lain ya, coba lingkar perut Bapak Ibu berapa dulu. Caranya gimana dok ngukur lingkar perut? Lingkar perut diukur dari pusar aja. Pusar. Pas pusar dililitin. Berapa beratnya? Serem dok lemak perut saya 2 kali. Nah, ya kan? Siapa nih di sini yang lebih dari 80 nih Bu, buat ibu-ibu? Dan lebih dari 90 untuk bapak-bapak. Dulu perut nggak jadi lambang kemakmuran. Nah, itu dia. Itu yang namanya faulty programming, penyebab apa namanya program yang keliru di pikiran kita, gitu ya. Ya, Rob saya 90. Nah, Bu Tati, udah offside 10, Bu. Yuk, yuk kita lebih aware lagi sebelum kita membahas untuk apa namanya upaya bagaimana kita menyehatkan jantung, kita beresin dulu hal-hal yang menyebabkan kita memiliki resiko tinggi terhadap penyakit jantung. Dimulai dari hal yang bisa kita atasi dulu nih. Mengurangi lemak perut. Coba lihat sini. Itulah kenapa bapak-bapak bisa kelihatan hamil. Ya, hamilnya ternyata bukan bayi isinya. Ternyata lemak semua ini, sama kotoran. Begini Bu, ini yang normal. Lemak tetap ada lemak tapi kan normal tuh komposisinya. Nah lihat ini ya, ini si lemak-lemak ini yang kuning-kuning ini Bu, ini akan ngebungkus organ-organ ini. Makanya ada yang namanya visceral fatty liver. Perlemakan hati itu paling bandel Bu, fatty liver nih. Ada yang namanya jantung koroner. Si lemaknya itu harusnya di visceral, di permukaan, dia masuk ke pembuluh darah. Tergantung pembuluh darah mana yang dia masukin dan menjadi plak di situ. Nah, ini nih.
Kalau udah di atas 110 nih lingkarnya nih, ya ngeri ya. Visceral fatnya tinggi banget ya. Tuh. Nah, ini ya, obesitas sentral. Besarnya cuman di perut doang. Nih, ibu-ibu. Kalau obesitas sentral itu lebih setengah kali tinggi badan. Setengah kali tinggi badan kalau tingginya 160 berarti 80 ya sentimeter nih. Berapa kilo ya nih? Visceral fat lihat deh Bu. Ini jantung yang sehat. Ini jantung yang dilapisi lemak. Yang tadi saya bilang, jadi lemak-lemak yang berkeliaran di perut itu akan kemana-mana, akan ngebungkusin si organ-organ yang ada di situ. Ini kan perut, terus di sini ada rongga dada, ada rongga perut gitu ya. Nah itu kalau di rongga dada ini yang akan diselimuti sama lemak itu jantung. Kasian ya jantung kita tadi yang kita sapa itu berat ternyata kerjanya yang harusnya mompa dedek dedek dedek. Jadi berasa kepayahan gitu kan. Aduh, mompanya tuh. Karena gerakannya nggak bebas, diselimutin sama si lemak-lemak ini. Ngeri ya? Astagfirullah. Makanya Ibu, salah satu cara bersyukur kita adalah dengan menjaga si jantung kita ini tetap sehat seperti ini nih. Setuju nggak? Iya nggak? Jangan sampai seperti ini. Kalau ini tuh ibarat kita kufur nikmat lah. Jadi mulai dari sekarang sayangi jantung kita, ya. Nih Bu, kebayang nggak? Ini otot, ini lemak segini, ya. Gitu. Salah satu cara menjaga agar jantung kita sehat dengan mengurangi resiko terkena perlemakan jantung. Oke. Ketika jantung kita dibungkus oleh lemak, sangat tinggi resiko terkena serangan jantung. Apa sih dok penyebabnya serangan jantung itu? Serangan jantung itu kondisi ketika pasokan darah, ada oksigen dan segala macam ya, yang menuju ke jantung itu jadi terhambat. Ini adalah kondisi medis yang darurat emergensi yang biasanya disebabkan oleh penumpukan lemak, kolesterol, dan banyak sekali zat-zat lain yang membuat menjadi plak. Ya, penyebab utama terjadinya serangan jantung karena penyakit jantung koroner. Seperti namanya, jantung koroner berarti yang terhambat aliran darahnya ada di arteri koroneria, arteri yang besar di jantung. Tersumbatnya pembuluh darah utama yang memasok darah ke jantung. Nah, hal itu disebabkan karena yang namanya arteriosklerosis atau penumpukan plak-plak seperti ini. Ini normal, Bu. Normalnya harusnya begini. Ya, ini nih normal pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita tuh yang besar seperti apa koroner, arteri koroner, ada yang kecil masalahnya tuh. Penampangnya jadi waduh kecil banget. Kemudian kalau ada penumpukan kolesterol, plak, nah ini lama-lama akan membesar seperti ini. Dan ketika ada penyumbatan, kan ini peradangan, Bu. Peradangan yang luar biasa di tingkat sel dan di tingkat pembuluh darah. Kemudian akan ada yang namanya penumpukan pembekuan darah. Itu mekanisme tubuh kita ya. Gitu.
Nah, ketika ini terjadi, tersumbat deh Bu tuh. Oksigen nggak bisa ngalir ke sini, sehingga nggak bisa ngalirin otot jantung. Alhasil apa? Mati sel-selnya. Sel-sel jantung mati. Nah, hitam. Di sini misalkan. Si oksigen nggak bisa ke sini nih. Udah deh, hitam. Terasa lah gejala-gejalanya seperti apa. Ada sesak napas, mual muntah, lemah pusing, gelisah atau cemas, berkeringat dingin. Hati-hati ya, gejalanya tuh mirip sama penyakit GERD. Mirip sama kayak penyakit lambung. Karena emang posisinya ada di tengah-tengah, di dekat ulu hati. Jadi hati-hati. Gejala khasnya penjalaran ke bahu, lengan kiri, tembus ke punggung dan leher. Kemudian nyeri tidak dapat dilokalisir dengan satu jari. Jadi kalau misalkan ditanya sakitnya bagaimana? Kalau penyakit lambung kan langsung kita bisa nulis di sebelah sini nih, hati saya sakit. Nah kalau jantung nggak, gimana ya sakitnya ke sini tapi di punggung berasa, tapi di tangan sakit juga pegel. Nah itu hati-hati ya. Kemudian jantung bekerja lebih cepat gitu ya. Kemudian eh, lama kurang dari 20 menit atau lebih dari 20 menit pada sumbatan total. Mau itu berdiri, mau itu duduk, sakitnya nggak berkurang. Itu salah satu gejalanya. Nah ini ya yang tadi saya bilang ya, hati-hati. Obesitas ya. Satu dari dua anak remaja dan orang dewasa di Indonesia mengkonsumsi satu atau lebih minuman manis per hari. Seperti teh atau kopi berpemanis minuman ringan. Betul apa betul? Betul apa betul fakta ini? Satu dari dua anak remaja. Betul, benar ya. Satu dari dua anak remaja. Coba deh, kita bawa anak-anak kita ke Mart ya, suruh pilih. Buka kulkas, carinya minuman yang manis-manis. Hmm, kalau anak saya udah langsung, jangan sering-sering. Gitu. Tapi alhamdulillah Bu ya, itu itulah ya. Semuanya itu berawal dari rumah ya. Hal-hal kecil yang kita tanamkan. Ini berawal dari diri kita sendiri sih, baru kita ajarkan ke apa namanya anak saya, anak-anak kita gitu. Saya tuh baru menyadari kebiasaan kita, habit kita itu akan nular ke anak-anak kita. Jadi jangan dulu salahin, oh tuh kan si ini apa namanya eh langsung ke anak-anaknya gitu, marahin gitu. Enggak, tapi ternyata semua itu adalah dari kebiasaan kita sendiri, Bu. Ya, sudah lama ya dari semenjak 2017, 2000 berapa ya? 2019-an gitu ya. Saya tuh udah memilih mengganti gula jadi gula herbal ya, ada namanya stevia. Eh, Banyak banget ada ekstraknya ya, yang bisa tinggal ditetes, ada juga langsung dari apa namanya itu rawnya ya, keringannya gitu. Atau bahkan ibu kalau yang di daerah dingin tuh bisa nanam sendiri sebenarnya di pot. Itu tanaman manis bisa gantiin gula, tapi zero kalori, nol kalori, dan tidak membuat peradangan seperti gula kita ya pada umumnya yang menjadi penyebab obesitas. Nah, saya tuh udah membiasakan seperti itu. Pelan-pelan saya tularkan ke anak saya. Dan saya tuh baru tahu kalau itu tuh investasi yang luar biasa ketika anak saya itu minta dibikinin es teh. Es tehnya itu tawar ya. Es tehnya tuh tawar. Dan dia tuh selalu mencari, nih, Mi mana stevianya? Gitu. Dengan cara seperti itu saya tuh baru nyadar, oh iya ya, ini juga ke anak ya, apa ajaran saya gitu bahwa kalau minum teh manis, tehnya pakai stevia aja manisnya. Jadi dia itu nggak ketagihan gula gitu. Itu tuh bikin saya tuh, oh, alhamdulillah ya, apa yang saya terapkan ini betul-betul dilakukan gitu.
tanpa kita yang harus cerewet. Itu coba ganti gulanya gini gini gini. Harus tuh kayak gitu Bapak Ibu. Ternyata dari kebiasaan itu ya jadi habit malah jadi karakter, jadi pola hidup. Nah, itu yang bikin lebih tenang ya, lebih tenang gitu. Beli di mana stevianya? Oh, banyak di online banyak. Gula aren tetap Bu, itu kan juga ada kalorinya ya. Kita tuh bisa mengkonsumsi gula, tapi jangan lebih dari 40 gram sehari atau 4 sendok sehari. Terlepas gula aren kan alami ya segala macam gitu ya. Ya nggak apa-apa kan kita juga perlu gula, cuman jangan berlebihan gitu. Kalau dari minuman manis udah pasti berlebihan karena kita pasti mengkonsumsi yang lain-lain lagi. Coba dilihat nutrition fact-nya, kandungannya, gulanya mengandung berapa gram. Kalau gulanya di bawah 7 gram pada satu kemasan itu masih kategori low gitu ya. Tapi kalau udah 15 gram, 20 gram, 25 gram udah separuhnya dari kebutuhan kita sehari. Sayang kan? Padahal kita masih pengen makan kue dan sebagainya. Kemudian 9 dari 10 anak remaja dan orang dewasa tidak mengkonsumsi cukup buah dan sayur. Kurang dari anjuran 5 porsi per hari untuk sayur dan buahnya. Sehari maksimal berapa gram gula? 40 gram, Pak Diman. 40 gram saja atau 4 sendok makan. Satu dari dua anak dari tiga orang dewasa tidak memenuhi rekomendasi WHO untuk aktivitas fisik mingguan. Nah, 30 menit per hari untuk orang dewasa dan 60 menit per hari untuk anak-anak. Nah kan, itulah kenapa Indonesia menjadi angka tertinggi untuk kematian jantung karena berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti saya berikan. Banyak itunya ya, merek-merek stevia. Yang saya tahu ada Stetes, Stetes stevia, ada stevia truly, silakan pilih. Yang penting murni stevia aja, nggak ada bahan tambahan lain ya. Itu gula herbal Bapak Ibu ya. Saya belum dapetin penggantinya itu, cuman itu aja yang saya tahu karena ada yang gula nol kalori dari sintetis juga ada, tapi saya tidak sarankan. Trigliserid 180 maksimal 150 ya. Jadi nanti bisa cek ke dokter, nggak cek EKG normal ya. Cek ekokardiografi, coba ya. Dan juga dihitung komposisi HDL, trigliserid, komposisi kolesterol totalnya. Nah, itu biasanya bisa ketahuan aman atau tidak. Kemudian tes treadmill. Nah, ini dia tipsnya. Makanlah makanan yang bervariasi dan sertakan setidaknya 5 porsi sayur dan buah per hari. Contoh nih, pagi-pagi biasanya orang Jawa Timur makan pecel, ya kan? Sarapannya pecel waktu saya di Ngawi itu. Mesti disediakan ada udah nih porsi sayurnya. Kemudian nanti oh ya mau ngemil jeruk berarti ada porsi buah. Pas makan siang ada mentimun, ada selada gitu kan. Nah, minimal 5 porsi. Gimana dok cara makannya dok? Lihat pedoman diet Indonesiaku, isi piringku untuk membantu pilihan makanan harian. Ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok. Kemudian, kurangi mengonsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak sehat. Caranya, ini nih panduannya Bu, G4, G1, L5. G4, G1, L5. G4 itu apa? Gula 4 sendok makan per orang per hari. Ya, G1 anjuran garam itu garam 1 sendok teh per orang per hari. Ini maksimalnya ya. L5, lemak 5 sendok makan per orang per hari. Lemak misalkan apa? Minyak. Ya, kebayang nggak kalau kita sukanya makan gorengan? Lebih nggak kira-kira 5 sendok? Emang bisa ngegoreng dengan 5 sendok? Nggak bisa ya. Minimal itu 5 sendok yang keserapnya di
gorengan. Jadi boleh makan gorengan satu aja, maksimal dua lah gitu biar lemaknya nggak terlalu banyak yang dikonsumsi. Ingat ya Bu, G4, G1, L5 itu panduannya. Gimana, gimana dok? Biar kita terhindar dari penyakit jantung dok. Diet seimbang, olahraga teratur, minimal 30 menit sehari, bisa jalan cepat, bisa sepeda, pokoknya alokasikan 30 menit untuk olahraga dan pengelolaan stres. Diet seimbang, olahraga teratur, pengelolaan stres. Itu ya, Bu. Kemudian cek tekanan darah, kolesterol, kadar gula darah, tidak merokok, tidak minum alkohol. Oke, kita fun fact lagi. Tahukah Anda, orang yang mengkonsumsi lebih banyak biji-bijian utuh memiliki resiko kematian dini yang lebih rendah, terutama akibat penyakit jantung. Jadi, upayakan makanan-makanannya kaya dengan protein, serat, terutama di sini membuktikan bahwa biji-bijian utuh, kacang-kacangan bisa memiliki resiko untuk menurunkan resiko kematian dini akibat penyakit jantung. Kemudian istirahat, istirahat juga penting. Antara pukul 10 malam hingga 2 pagi, sebetulnya kita sedang memproduksi melatonin. Ya, melatonin ini dia mempengaruhi sekresi HGH atau hormon pertumbuhan. Untuk apa? Untuk membakar lemak, memperbaiki kolagen, meregenerasi jaringan tubuh, meningkatkan kepadatan tulang, meningkatkan kekebalan tubuh, dan memperbaiki sel. Jadi sebetulnya manusia itu sudah diciptakan dengan sistem recovery-nya. Ibarat komputer, ada sistem maintenance-nya gitu. Dia bisa merecovery sendiri. Caranya apa? Sediakan waktu untuk tidur antara pukul 10 malam hingga 2 pagi minimal. 7 7 jam sih untuk kebutuhan tidur dewasa ya. Berarti kalau 10 pagi, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, iya, jam 5 atau jam 4 gitu. Atau saya saranin sih dari jam 9. Karena kita akan siap-siap jam 10 sampai jam 2 pagi itu recovery system tubuh kita. Jadi kalau kita tidurnya dari jam 9, 10, 11, 12, 13, 13, 1, 2, 3, 4. Jam 4 udah bisa bangun. Gitu. Bisa ya, bisa ya? Bisa? Tos dulu kalau bisa. Tos. Bisa ya? Jadi ini saya suka heran nih. Anak-anak zaman sekarang ya, heran gitu. eh Pada nggak suka tidur malam. Ya, nggak suka tidur tidur jadi tidurnya tuh kemalaman gitu gara-gara gadget gitulah ya jadinya seperti itu. Anyways, Bapak Ibu, sebetulnya ada 7 tipe istirahat yang bisa kita maksimalkan. Karena sejatinya kita nggak butuh cuman tidur untuk mengistirahatkan. Ada beberapa istirahat yang tidak kelihatan seperti istirahat, ya, tidak kelihatan bahwa kita itu sedang istirahat, Bapak Ibu. Karena ada 7 type of rest. 7 type of rest. Yang pertama adalah fisik, mental, emosional, ya, sensori, kemudian kreatif, sosial, dan spiritual. Setiap jenis berfokus pada aspek kehidupan yang berbeda. Dengan memahami berbagai macam jenisnya ini, kita dapat mengidentifikasi area kehidupan yang perlu kita fokuskan untuk istirahat. Biar istirahat kita lebih maksimal. Yang pertama yuk kita bahas physical rest. Physical rest ini berarti beristirahat dari aktivitas fisik yang kita lakukan sepanjang hari. Kita sering menganggap istirahat itu hanya sekedar berbaring atau duduk, tetapi istirahat juga dapat mencakup aktivitas seperti tidur siang, bahkan stretching, pijetan atau massage. Ini saya banget ini.
Jadi kalau saya itu mau istirahat gitu ya, habis dari pergi-pergian, nah saya tuh seharian ini saya mau istirahat pijetan gitu. Nah, karena itu salah satu metode penyehatan yang tradisional ya, sebelum kita minum-minum obat gitu. Kalau ternyata bisa diatasi dengan pijetan, kenapa enggak? Kita nggak usah minum obat dong ya. Kemudian jalan kaki, itu juga salah satu istirahat, jangan heran. Ya, salah satu cara kita mengistirahatkan tubuh kita secara physical rest, justru jalan kaki. Gitu. Jadi saat kita physical rest ini, kita memberikan waktu bagi otot kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan diri, sehingga membantu kita terhindar dari cedera dan mengurangi kelelahan. Coba bisa dipraktekin ya, physical rest. Yang kedua, mental rest atau istirahat mental. Berarti beristirahat dari rangsangan mental yang terus-menerus kita hadapi setiap hari. Kita hidup di dunia yang selalu aktif, ya, selalu serba cepat, dan mungkin sulit untuk melepaskan diri dan memberikan otak kita waktu istirahat. Tempatkan untuk mental rest dengan melakukan kegiatan seperti yang pertama, mematikan telepon. Yang kedua, bisa lebih belajar, misalkan kita berzikir, kemudian juga bisa melakukan aktivitas olahraga seperti apa ya, yoga. Pokoknya intinya berdiam diri, me time, me time. Saya tanya deh, ibu me time-nya ngapain? Me time-nya misalkan dok, sholat malam dok, saya me time-nya gitu. Itu juga salah satu mental rest. Kalau saya tuh mental rest-nya itu justru nyetir. Saya pernah nulis gitu di Facebook, di Instagram, nyetir itu me time saya. Cara baca Quran, nah bisa juga ya. Berlatih mindfulness, go inside seperti yang tadi kita lakukan. Itu salah satu cara juga untuk mental rest. Umroh dok, waduh, masya Allah Pak, luar biasa. Saya dulu pernah bercita-cita pengen umroh tiap bulan. Ya itu dia, pengen mental rest. Ya cita-cita boleh ya, gratis kok. Umrohnya yang bayar, cita-cita umrohnya gratis. Olahraga apa yang bisa mengurangi nyeri dada? Oh nanti ya. Dengerin ceramah, betul. Itu juga mental rest. Duha sama tahajud, betul. Itu mental rest. Ngerajut bisa juga. Ngerajut nanti ada dia. Beda lagi. Jadi, kalau ibu sudah tahu nih, bapak ibu sudah tahu, oh ini merupakan cara mental rest saya. Ya udah, rutinin. Jadi kita tuh tahu cara memperbaiki tubuh kita sendiri. Selama ini suka nggak nyadar aja, oh ternyata itu tuh cara kita untuk healing ya. Ternyata healing diri sendiri tuh bisa ya dengan meningkat, mengoptimalkan, dengan cara mengetahui kebutuhan tubuh kita gitu ya. Niatkan itu, nggak cuman sekedar ritual ibadah. Oh ternyata dua yang selama ini saya rutinkan itu adalah upaya penyembuhan diri saya. Iya betul Bu. Ya, betul Bu Ayu. Suka menanam bunga. Bisa juga, ya. Oke. Paham ya sampai mental rest ini? Paham ya Bapak Ibu ya? Iya betul semuanya healing. Healing itu ternyata gak harus pergi ke suatu tempat yang orang bilang, yuk kita healing gitu. Staycation. Ternyata dengan cara seperti itu saja kita diam di rumah aja udah healing. Suka berkebun, saya piara ayam. Betul, itu juga healing, healing juga. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, emotional rest. Berarti beristirahat dari tuntutan emosional yang kita hadapi setiap hari. Istirahat emosional dapat dilakukan dengan aktivitas seperti menghabiskan waktu sendirian. Menghabiskan waktu sendirian, me time, emotional rest ya. Grup support atau grup terapi. Ada dalam grup ini apa Meaningful Ways tadi sudah di-share ya grupnya. Nah, itu juga salah satu cara untuk emotional rest. Boleh juga bergabung dengan grup saya. Nanti coba boleh di-share ya grup edukasi bersama saya gitu. Grup support atau grup terapi. Menghabiskan waktu di alam.
juga salah satu cara emotional rest. Saat kita beristirahat secara emosional, kita memberi diri kita waktu, ruang untuk memproses perasaan kita, memvalidasi perasaan kita ya bahasa sekarang ya, yang membantu kita menjaga keseimbangan emosional, menghindari kejenuhan. Hanya saja tantangannya adalah saat sedang melakukan istirahat, emosional kita sering merasa bersalah karena meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ya, suka gitu nggak? Aduh, kok kayaknya saya wasting time banget, diem gitu. Mendingan saya melakukan, menyelesaikan pekerjaan. Kok kayaknya saya wasting time banget ya pijitan. Saya wasting time banget ya ke salon gitu. Mendingan saya nyelesain ini nih, lumayan target tercapai. Seringkali kita begitu. But remember, taking care of ourselves is not selfish. Yeah, bagus banget ya tuh. Taking care of ourselves is not selfish. Kata-kata mutiara saya dari saya hari ini. Bu Yeti, aku mah makan sendirian di tempat makan yang aku pengenin dok. Nah, itu tuh bukan selfish, Bu. Bukan, apa selfish teh naon teh? Apa nama ego gitu ya. Eh selfish teh naon coba? Lupa saya malah jadinya gara-gara pakai bahasa Inggris. Eh, nggak mementingkan diri sendiri gitu. Egois tah, eta. Bukan egois. Ternyata itu teh. Tapi kita care sama diri kita sendiri. Taking care of ourselves, mementingkan diri kita sendiri, itu bukan egois. Ya, nah saya tulis nih, taking, siapa tahu bisa buat story pagi ini. Taking care of ourselves is not selfish. Tah, itu. Setuju nggak? Self love. Nah, bahasa sekarangnya begitu, self love, cenah. Bungkus ya, Bu Chandayani. Bungkus. Lanjut ya ke sensoric rest. Karet dua. Itu kata Kang Reja biasanya. Tumben Kang Reja belum nyebut karet dua bungkusnya. Ya kan, Bu Salsa, betul ya. Emang kudu begitu, cenah. Lanjut. Sensoric rest. Mangga, saya juga mau ngupload foto di Instagram pagi ini dengan cara seperti itu. Biar seharian saya nggak diganggu gitu. Saya hari ini agendanya adalah pijetan. Aduh, sensory rest artinya beristirahat dari input sensorik yang terus-menerus kita hadapi setiap hari. Kebayang ya kita dibombardir dengan kebisingan, dengan cahaya, sepanjang waktu, all the time. Dan itu sangat membebani tubuh kita. Istirahat sensorik bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mematikan TV atau TV teh jangan 24 jam gitu kan. Kadang kita tuh seneng ditemenin gitu, ditemenin sama suara berita sepanjang malam. Siapa yang begitu? Nggak sadar itu terkena paparan, paparan suara, paparan layar, ya, paparan eh, cahaya gitu. Kemudian sekedar memejamkan mata, perem, perem kayak gini nih, itu juga jadi satu sensorik rest, kegiatan sensorik rest. Saya pernah, kok rasanya saya penat gitu ya. Enggak, sebenarnya nggak ngantuk, tapi penat. Sedangkan dalam waktu 1 jam ke depan saya harus menyampaikan webinar gitu. Saya pernah loh, saya merem, merem aja gitu. Tapi tidur tapi nggak tidur gitu, nggak dalam, nggak tidur dalam, merem aja. Dan ternyata 1 jam kemudian saya seger, kayak sakit, terus minum obat gitu. Nah, rasanya kayak gitu, Bu. Jadi kalau kita tahu kebutuhan tubuh kita memberikan treatment yang tepat, itu seperti kita mengobati diri sendiri. Bu Dewi, Masya Allah keren materinya daging semua teh cucuk. Nah, aduh ayah ayah, wehnya meaning ways ini bener-bener deh.
bikin terhibur sayanya. Makanya saya tuh selalu tidak bisa menolak ya. Kalau Teh Mila minta saya, dok isi ya dok pagi ini siap, gasken. Karena saya merasa terhibur sambil ngisi materi sambil cekikikan ngelihat komentar-komentarnya. Saya dapat istilah bagus ya, bungkus karet dua lah, materinya daging semua tuh ayah cucukna lah. Aduh Pak Diman maaf ya kalau apa namanya, kalau bahasanya ini ya, bahasa bahasa planet. Kemudian nih, cara untuk sensory rest ya. Mandi juga Bu, mendengarkan musik yang menenangkan, mendengarkan murotal ya, atau bahkan tanpa mendengarkan suara sama sekali ya. Itu juga salah satu sensory rest dan social media detox atau digital detoxing. Pernah ya melihat ada artis-artis gitu. Aduh, saya melakukan sosial media detox selama 1 bulan. Dia nggak melihat Instagram, dia nggak membuka HP paling cuman HP calling doang gitu. HP zaman dahulu gitu. Ada loh yang kayak gitu. Oh, dia melakukan sosial media detox. Bahkan ada yang juga apa ya tadi saya mau bilang ya. Pokoknya sosial media detox, digital detoxing itu juga salah satu upaya untuk melakukan sensoric rest gitu. Saat kita mengistirahatkan indera kita, kita memberi waktu pada tubuh kita untuk pulih dari rangsangan berlebih yang kita alami yang membantu kita menghindari kelebihan sensorik dan dapat mengurangi stres. Bahkan saya pernah ada yang melakukan ini nih, seorang dokter gitu ya. Eh, dia itu saking sedang mungkin sedang mengurangi gitu ya paparan sinar biru layar. Jadi ketika meeting dengan saya, dia nggak mau berhadapan muka begini, Bu. Jadi dia hadapinnya ke tembok. Terus dia ngomong, sampai segitunya tuh. Ada orang yang ingin mengurangi paparan blue, blue ini ya, sinar biru pada layar. Gitu. Ini lagi Pak Wahyudi. Zoom terpagi yang pernah saya ikuti materinya gurih terus. Aduh, Pak Wahyudi dari Sulawesi Selatan. Biasanya dulu waktu tahun 2019 sampai tahun 2000 berapa itu saya every month pergi bolak-balik Sulawesi Selatan. Ya, yes. Sekarang gimana gimana gimana? 15 menit terakhir nih saya nih. Enggak sih sebenarnya harusnya udah sesi tanya jawab. Nggak apa-apa ya Kang Reja ya. Bentar ya. Nah, ini nih salah satu cara herbal medicine untuk gangguan penyakit jantung ya. Ada. Kita sudah memasuki eh belum ya. Saya lupa. Belum selesai nih. Social rest. Kok langsung ke sini? Social rest dulu, Bu. Social rest. Social rest, istirahat sosial berarti istirahat sejenak dari interaksi sosial yang kita hadapi setiap hari. Jadi kita memang makhluk sosial, tetapi bersosialisasi dapat menguras tenaga, apalagi bagi kaum introvert. Panggilan kepada kaum introvert, ya. Istirahat sosial bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menghabiskan waktu sendirian. Tadi ada yang, dok saya pergi ke tempat makan sendirian, itu healing buat saya, betul. Kemudian bahkan menghabiskan waktu dengan teman dekat atau keluarga. Dok, saya healingnya ladies days. Atau saya ngajak anak perempuan saya untuk jalan-jalan bersama saya. Bisa juga. Atau piknik, hiking, atau makan siang sendirian. Dan juga self-care. Pergi ke salon, gitu, ngerumat diri. Itu juga social rest. Jadi saat kita social rest, sebenarnya kita memberi diri kita waktu untuk merecharge tenaga dan menjaga batasan emosional yang membantu kita terhindar dari kejenuhan sosial dan tetap bergabung dengan orang lain. Jadi berbeda dengan ansos atau antisosial ya. Beda banget. Kemudian yang ketujuh, spiritual rest.
Spiritual rest ini merupakan eh, cara-cara ya, diantaranya berdoa, ibadah rutin, berpuasa. Nah, buat Bapak Ibu yang berpuasa hari ini merupakan salah satu cara untuk spiritual rest, menjadi relawan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan gitu juga bisa. Saat kita beristirahat secara spiritual, kita memberi waktu bagi diri kita untuk terhubung dengan diri kita dan Tuhan Sang Pencipta, sehingga menemukan makna dalam hidup yang membantu kita tetap membumi dan bersyukur. Oke, Bapak Ibu, ingat, istirahat sangat penting untuk kesehatan. Dengan memprioritaskan istirahat, kita akan mendapatkan kehidupan yang seimbang. Jadi, kita tidak hanya memprioritaskan pekerjaan, tetapi juga hak-hak tubuh kita untuk beristirahat kita prioritaskan. Gimana? Bungkus nggak? Bungkus nggak? Kalau bungkus saya lanjut lagi ke herbalnya apa. Bu Anik, saya sering menyendiri pergi ke sungai. Hati-hati tapi ya Bu ya. Ngeri saya Bu. Sendirian ke sungai gitu sore-sore lagi. Hmm. Bungkus karetnya banyak biar kuat cina. Tuh, terapis pijat saya sudah datang. Oh. Nyampe aja. Udah dong. Enggak, disimpan. Ntar ya Mbak Yani. Mantap dok, bungkus rapih-rapihnya. Pincuk, pincuk. Emangnya pecel dipincuk. Bu, jangan saya saranin jangan ke sungai lah, Bu. Ngeri saya. Jangan ke sungai, Bu. Aduh, ngeri, Bu. Nah, yang pertama adalah bawang putih. Cuman saya nitip wanti-wanti. Ada hal-hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Kalau sedang mengkonsumsi obat dari dokter seperti aspilet, aspirin, kemudian obat anti penggumpalan darah, jangan makan bawang putih untuk obat. Ya kalau untuk di bumbu masakan nggak masalah ya. Tapi kalau sudah minum ekstraknya, kemudian minum ramuannya, minum fermentasinya jangan. Karena bawang putih ini merupakan herbal yang juga bisa mengencerkan darah. Khawatirnya dia akan bekerja sinergis dengan obat pengencer darah sehingga mempertinggi resiko perdarahan. Ya, itu. Tapi kalau buat pencegahan penyakit jantung, belum konsumsi obat pengencer darah, ya nggak apa-apa. Ini jadi upaya yang bisa dilakukan setiap hari. Karena si bawang putih ini punya senyawa alisin yang terbentuk saat bawang putih dihancurkan atau dipotong. Jadi alisin ini dapat meningkatkan produksi nitrit dan nitrogen oksida atau NO ya. Nanti kapan-kapan saya cerita tentang NO ini. Nitrogen oksida ini membantu melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi yang pada gilirannya mengurangi resistensi pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Dosisnya gimana? Menurut penelitian, dosis yang digunakan secara umum ya 600 sampai 1.200 miligram ekstrak bawang putih per hari atau setara dengan 1 sampai 2 siung bawang putih mentah. Gimana cara mengkonsumsinya? Kalau mau mentah bisa gitu ya langsung diiris-iris, dimakan sama madu gitu nggak apa-apa. Atau kalau mau dipasak dengan sop, karena bawang putih ini ternyata berhasil juga untuk mengurangi gejala flu atau pilek, mempercepat penyembuhan buat Bapak Ibu yang sekarang sedang pilek, yang sedang influenza, bisa mengkonsumsi banyak bawang putih dengan cara dipotong-potong, didiamkan sebentar, 10 menit, kemudian baru dimasukkan ke dalam sop yang udah mau matang, jadi nggak terlalu lama merebusnya, karena dia tidak tahan, si alisinnya itu tidak tahan panas. Nah, kita makan sopnya dengan tambahan khasiat dari bawang putih. Caranya bisa seperti itu, atau kita coba dipanggang tapi sedikit aja, sebentar aja, maksudnya terus kemudian dimakan. Jadi ada banyak cara. Si nitric oxide ini ternyata membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga mengurangi tadi resiko eh, penggumpalan si darahnya itu, si pembuluh darahnya itu tutup gitu ya, dia akan melebarin dan menurunkan tekanan darah juga.
Yang punya hipertensi, Bapak Ibu bisa mengkonsumsi rutin bawang putih ya. Kemudian yang kedua adalah teh hijau. Teh hijau ini dikenal karena antioksidan, ada katekinnya yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, termasuk pencegahan penyakit kardiovaskuler atau gangguan jantung, bahkan untuk mengurangi kolesterol. Kemudian yang ketiga adalah chamomile. Aduh, kenapa saya mau banget izin minum dulu ya. Chamomile ini ternyata bisa meredakan kecemasan, stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Kemudian telang juga, ekstrak daun telang ini menurut penelitian memperlambat pembentukan sel lemak, juga dapat memblokir sintesis sel lemak dalam tubuh. Lalu ini, rosella. Siapa yang ingin turun lingkar perutnya? Nah, dan juga turun berat badan bisa mengkonsumsi ekstrak rosella. Karena secara penelitian terbukti bisa mengurangi berat badan, lemak tubuh, dan lingkar pinggang atau lingkar perut. Ada beberapa tips, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sehari-hari ya. Mengkonsumsi makanan untuk dijadikan sebagai obat. Kemudian ini juga gimana caranya biar kita bisa meningkatkan kualitas tidur agar tadi bisa menjadi penyembuh untuk diri kita ya. Kalau misalkan udah ada terasa nyeri-nyeri dada dok, itu harus cek ke dokter. Tapi kalau hanya ringan-ringan yang bukan karena disebabkan penyakit jantung, anti nyerinya, pereda terbaik itu bisa didapatkan dari herbal-herbal ini seperti kunyit. Udah Kak. Masya Allah. Nah, jahe. Jahe juga bagus dikonsumsi sehari-hari karena memiliki antiinflamasi. Kemudian, nah, herbal untuk penurun berat badan, teh hijau, kunyit dan lada hitam, jahe, kayu manis. Ya, cara meracik dan meramunya saya sudah tuliskan di sini. Pada dasarnya, caranya seperti ini. Ya, ini adalah teknik infusa, teknik meramu, teknik merebus yang direkomendasikan dengan cara didihkan 5 gelas air, baru masukin ramuannya. Tunggu selama 15 menit, diamkan hingga hangat atau dingin. Saring menggunakan selain dari logam, satu resep digunakan untuk 1 hari. Semuanya sebetulnya saya sudah tuliskan di e-book secara lengkap. Yang belum baca e-booknya, silahkan nanti bisa di check out ya. Di nanti Teh Mila boleh bantuannya untuk menuliskan link check out-nya di kolom chat. Nah, alat merebusnya, kenapa dok harus pakai alat merebus ini? Saya sudah jelaskan di sana ya. Ada cara-cara yang lain seperti menyeduh, memarut juga boleh. Ada ramuan untuk hipertensi bisa menggunakan seledri, pegagan, kumis kucing, temulawak, kunyit, dan meniran. Kolesterol tinggi ini juga saya sudah tuliskan nih. Jati Cina, jati Belanda, tempuyung, teh hijau, temulawak, kunyit, dan meniran. Ya, dan ini ada oleh-oleh yang bisa dipraktekkan untuk Bapak Ibu untuk sehari-hari aja nih, bukan buat obat ya, tapi minuman kebugaran untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Juga ini teh ya untuk imunitas. Jadi selain teh kita tambahin jahe dan kunyit. Ya, saran saya selama minum jamu hindari stres, atur pola makan dan juga atur pola istirahat. Hubungi dokter jika keluhan menetap. Terakhir dari saya sebelum saya pamit, jadikanlah makanan sebagai obat. Bahkan tadi ya, istirahat kita sebagai obat. Jangan jadikan obat sebagai makanan kita sehari-hari. Terima kasih, saya Dr. Yanti Herba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Yanti pagi hari ini yang sudah membagikan ilmunya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Sekali lagi, Dokter terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu sekalian gimana pagi hari ini? Ada manfaatnya? Oh salah pertanyaannya. Bermanfaat atau bermanfaat banget pagi hari ini? Boleh dong tulis 1 2 kata yang menggambarkan perasaannya atau kondisinya pagi hari ini. Mantap banget tuh.
Terima kasih dok, jazakillah khair, super duper manfaat, manfaat banget, super manfaatnya. Bermanfaat banget. Senang, ada yang bergabung kah? Ada yang baru bergabung pertama kali kah bersama Dokter Yanti pagi hari ini? Nah, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa bareng-bareng lagi kita belajar ya. Apalagi tadi beliau udah statement tuh kalau diundang sama Kamila udah nggak bisa nolak katanya. Kita tinggal minta jadwalnya kapan lagi bisa. Ya seru banget soalnya apa ya? Buat saya pribadi tuh beberapa insight tuh bisa kita langsung amalkan lah praktis gitu loh. Tuh bahkan udah ada yang testimoni di kolom chat. Pak Andri Setia, e-booknya keren loh katanya. Mungkin boleh dibagikan lagi linknya. Kamila ini tertumpuk nih chatnya. Tuh Bu Zali Abu Bakar nih, jamaah setia Meaningful Ways katanya. Bener katanya. Jadi alhamdulillah nih Meaningful Ways ini kehadiran guru-guru yang luar biasa gitu ya, dokter-dokter Masya Allah. Ini insya Allah melengkapi khasanah keilmuan kita dari sisi mental, fisik, kesehatan gitu ya, bahkan spiritual. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Meaningful Ways, segera bergabung dengan grup Meaningful Ways dan juga jangan lupa di follow channel WhatsApp-nya Meaningful Ways ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau ada dirasa ilmu yang bermanfaat, kemudian ingin support kita, berdakwah bareng-bareng melalui kegiatan Meaningful Ways, boleh banget seperti biasa untuk support kami ya. Nah, langsung aja ke rekening BSI yang biasa tuh. Nah, itu ada juga di kolom chat. Pokoknya kita terhubung ya di sosial media kita. Silahkan untuk terus saling mengingatkan dan menguatkan di Meaningful Ways. Untuk pagi hari ini kayaknya nggak perlu tanya jawab ya. Soalnya udah mau jam 7 juga, dokter juga udah datang apa terapisnya gitu, kita menghargai waktu beliau dan mudah-mudahan materinya sudah cukup daging juga kok hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti di waktu yang lain kita ada sesi yang lebih luas lagi untuk tanya jawab gitu ya, mungkin dokternya tidak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ya, nggak ada tanya jawab. Ya. Waduh, mudah-mudahan udah cukup clear. Nanti silakan diminta itu materinya. Aman ya dok ya. Aman. Oke, siap dokter. Selamat me time. Mungkin sebelum meninggalkan ruangan Zoom ada yang mau disampaikan lagi dok sebagai closing statement boleh? Ya, eh, yuk kita praktekkan sedikit apapun yang kita bisa lakukan gitu ya. Kita penuhi hak-hak tubuh kita, insya Allah semuanya bisa berangsur membaik apapun keluhan-keluhan kita. Jadi, teman-teman, mulai dari diri kita, menjaga diri kita sendiri ya. Mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan dan mulai dari saat ini, jangan nunggu kapan lagi, besok lagi, nggak ada. Diet mulai dari hari ini, bukan mulai dari besok. Karena selalu ada anggapan di situ ya ada quote gitu ya, diet mulai dari besok hari gitu. Diet is tomorrow, no gitu kan. Kita atur semuanya pola makan kita mulai hari ini. Dan teman-teman yang belum sempat nanya-nanya, biasanya saya juga memberikan waktu untuk tanya jawab konsultasi di grup edukasi. Jadi silakan bisa bergabung juga dengan grup edukasi saya. Di situ juga ada bisa di-download ebook-ebook yang gratis, yang resep-resep yang tadi saya bilang itu ada satu-satu ebook semua. Silakan aja dilihat deskripsi book dan langsung bisa di-download dan bisa konsultasi juga. Nanti linknya boleh Mbak Mila sertakan juga di kolom chat ya. Terima kasih banyak. Sip, Masya ya Allah. Kang Reza. Siap. Dan mohon doanya biar saya tetap sehat. Itu aja. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap dokter, terima kasih banyak sekali lagi pagi hari membersamai dengan penuh keceriaan, penuh canda, tapi tetap banyak hikmah, insight buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang paling penting yang selalu saya minta kepada Bapak Ibu semua ya, selain support-support yang tadi, yuk dengan segala kerendahan hati, saya minta banget kita doain ya guru-guru kita, para pemateri, dokter, ustadz, ustazah gitu ya. Dan spesial hari ini yuk kita langitkan doa-doa terbaik kita buat Dokter Yanti Maharani yang sudah bersamai kita pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah terus jagain beliau dan keluarganya dengan penjagaan terbaiknya dan juga ilmu yang ditebarkan semakin bermanfaat. Silakan di-follow-follow akun meaningfulways.media, akun Dokter Yanti, kemudian tadi grup WhatsApp-nya diikuti. Bagi yang baru bergabung, kita besok insya Allah ada kelas reguler lagi bersama Dokter Gustaf ya hari Kamis dan yang spesial di pekan ini kita jarang banget datang ke apa kedatangan beliau. Ini alhamdulillah nih Meaningful Ways dapat jadwal dari Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Bapak Ibu sekalian, ada kelas eksklusif pekan ini bersama Pak Faiz dan Bunda Ambar. Ini Pak Faiz salah satu guru kehidupan saya, guru spiritual, guru mental saya juga.
Beliau merupakan founder dari Chef. Nah, kita insya Allah akan ada praktek Chef juga nanti sedikit di sana. Kemudian, yuk silahkan daftar aja dulu. Nanti insya Allah Pak Faiznya ada di hari Sabtu, Bunda Ambarnya di hari Ahad. Sepaket ini ya. Dan karena hari Jumat Idul Adha, sepertinya Jumat pagi kita libur dulu. Jadi kita ketemu Bunda Ambarnya di hari Ahadnya aja ya. Segera daftar dan mendaftarkan. Gak usah khawatir. Kelas eksklusif maupun reguler meaningful way tetap ada pilihan untuk free access kok ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memang belum ada banget untuk support kita dengan cara berinfak nggak apa-apa. Nanti ada pilihannya di sana. Yang penting berkomitmen, dibantu untuk disiarkan, dibantu untuk didoakan kelas-kelas kita. Dan untuk benefitnya apa sih kita dapat kelas bersama Fafaiz ini di akhir pekan ini? Boleh mungkin teman-teman slide yang satunya nih biar teman-teman semakin yakin. Nah, kita akan belajar spesifik juga tentang agar rezeki kita mengalir deras nih. Pak Faiz lagi nemenin banyak menti-mentinya. Saya tahu banget di grupnya gitu ya, karena saya pun ikut kelas beliau. Ditambah juga kan bersama Ibunda Ambar. Kita akan bangun pagi dengan tubuh ringan, tanpa khawatir soal uang yang mengganjal di kepala, tuh beban di hati yang selama ini bikin susah, maju perlahan hilang. Nah, yang terpenting siap mulai menerima gitu ya. Insya Allah nanti ada prakteknya juga kalau nggak salah. Silahkan daftar dulu dan jangan lupa untuk menghadirkan orang lain juga. Itu mungkin teman-teman semua untuk pagi hari ini keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Terima kasih banyak sekali lagi yang istiqomah tiap pagi ini ya, Bu Caci, Bu Imas, banyak lah pokoknya nih teman-teman semua. Dan jangan lupa absen nanti di Instagram tuh, yang di kolom chat. Dan teman-teman semua, ini hari-hari terbaik kita di bulan Zulhijjah gitu ya, yang pagi hari ini puasa mudah-mudahan dilancarkan sampai maghrib. Walaupun mungkin yang hari ini belum sempat berpuasa juga, besok ya, besok jangan sampai kelewat puasa Arafah. Oke? Dan akhir kata agar menambah keberkahan kita pagi hari ini, yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu Bapak Ibu Ayah Bunda dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaik buat Dokter Yanti. Atur Dokter Yanti sempat kita Caci atau di lingkar perutnya lebih dari 80 untuk cewek ini udah kategori